Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu ada menyertai kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena Tuhan saja kami mampu melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Terima kasih untuk damai sejahtera, sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 45. Tertulis demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1978, Thomas Hansen dari Boulder, Colorado, menggugat orang tuanya sebesar $350.000 Amerika. Alasan dari gugatannya itu adalah karena ia menganggap bahwa orang tuanya telah melakukan malpraktek dalam mengasuh anak. Ia beranggapan bahwa kedua orang tuanya itu telah mengasuhnya dengan sangat buruk, sehingga ia membutuhkan perawatan psikiater yang mahal selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Orang tua bisa salah dalam mengasuh diri kita, tapi alangkah baiknya kalau kita tidak larut dalam dendam dan kebencian terhadap mereka, melainkan menerima kenyataan dan melangkah dalam sukacita dan pengampunan untuk menjalani hari-hari di depan. Sebagai orang tua, kita tidak boleh pilih kasih, dan kita hendaknya mengasuh anak dengan baik dalam kasih Tuhan, serta memberikan teladan hidup yang mulia. Membaca Kejadian 27, kita akan menemukan sebuah konflik dalam keluarga yang terjadi karena keberpihakan dan pilih kasih yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka sebagai orang tua. Ishak lebih sayang kepada Esau, sedangkan Ribka lebih menyayangi Yakub. Dan terjadilah intrik dan siasat Ribka untuk merebut berkat yang akan diterima oleh Esau agar dilimpahkan kepada Yakub. Yang terjadi selanjutnya adalah konflik berkepanjangan antara Esau dan Yakub. Perlu kita sadari, saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Yakub bukanlah sesuatu yang dikenan oleh Tuhan. Tipu daya yang dibuatnya tidak sesuai dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kita bukan dengan cara tipu-tipu, bukan dengan cara manipulasi. Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara Tuhan yang jujur dan berkenan. Konflik yang terjadi ini pada akhirnya berujung perdamaian. Tapi perdamaian itu terjadi dalam waktu yang sangat lama. Esau dan Yakub berbaikan kembali 21 tahun kemudian. Saudara yang dikasihi Tuhan,
apa yang menjadi pesan dari ayat-ayat ini buat kita? Yang pertama adalah dalam keluarga, hindarilah konflik dengan menjaga hati dari sifat keserakahan. Seringkali konflik dalam keluarga antara saudara bersaudara terjadi karena berebut harta, tanah, dan warisan. Masing-masing ingin jadi lebih kaya daripada yang lainnya. Mari kita singkirkan sifat tamak dan serakah ini, agar dalam keluarga terjalin hubungan yang baik dan saling menghargai. Yang kedua, pilih kasih membawa petaka. Karena itu jangan berat sebelah dalam mengasihi anak-anak. Perlakukanlah semua anak sama adil dan sama dalam perhatian serta kasih. Yang ketiga, kasih mengatasi setiap persoalan. Apapun konflik yang terjadi dalam rumah tangga ataupun keluarga, solusinya adalah kasih. Ada yang beranggapan bahwa waktu akan membuat semuanya menjadi baik. Tapi ingat saudara, bukan waktu yang memulihkan keadaan, tapi kasihlah yang menjadi solusi dari setiap konflik dan masalah. Kasih membuat kita mengampuni dan menerima serta melupakan kesalahan. Kasih memperdamaikan dan mempersatukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup rukun dan damai, karena dalam perdamaian ada berkat Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dan ayat 3 bagian B tertulis, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya." Mari mulai dari diri kita, milikilah hati yang mengasihi dan mengampuni saudara kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, agar kami menjaga hati kami dari segala sifat ketamakan dan keserakahan, dan memenuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, mengizinkan kasih-Mu memenuhi dan menguasai kami sepenuhnya. Sehingga dalam hidup kami ini, terutama dalam keluarga, dalam persaudaraan, kami saling mengasihi, kami saling mengampuni, kami menerima, dan hidup dalam kedamaian. Tuntun kami terus ya Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa berkenan, sehingga berkat-berkat-Mu kami alami dalam hidup kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas kami semua. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.